Hai teman-teman semuanya, di video kali ini aku mau berbagi 6 menu rekomendasi yang wajib kalian cobain saat hari raya tiba. Jangan lupa tonton video ini agar kalian bisa melihat resep masakan yang aku bagikan. Selamat menonton ya. Hai semuanya, jumpa lagi di YouTube channel aku. Di video kali ini aku mau berbagi resep masakan opor ayam spesial untuk menu lebaran. Tapi di masakan opor ayam ini aku tidak memakai santan ya teman-teman. Ini cocok banget untuk orang yang berpantangan dengan santan, tapi tetap bisa menikmati menu lebaran yang enak. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya juga enak. Buat kalian yang mau tahu caranya, jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Di sini aku sudah siapkan bahan yang diperlukan. Ada 1 ekor ayam kampung, 1 liter susu low fat karena di kemasan cuma 900 ml, jadi aku tambahkan setengah gelas lagi. Dan bumbu yang akan dihaluskan ada bawang merah, bawang putih, lada bubuk, ketumbar bubuk, kemiri, kencur, jahe, dan jinten. Sementara bahan yang ini akan kita masukkan saat menumis bumbu kecuali cabai potong. Ada garam dan juga kaldu bubuk. Untuk takaran bumbu akan aku tulis di kolom deskripsi. Panaskan sedikit minyak lalu tumis bumbu halus sampai harum. Masukkan serai, daun salam, daun jeruk, dan lengkuas. Aduk-aduk, tumis sampai kadar airnya menyusut ya. Setelah itu tambahkan 1 liter susu low fat, kemudian masukkan semua potongan ayam, dan di sini aku akan menambahkan air lagi ya teman-teman, karena memasak ayam kampung akan lebih lama dibandingkan ayam potong. Masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya saja. Kalau misalkan airnya sudah menyusut tapi daging ayamnya masih keras, kalian boleh tambahkan air lagi ya teman-teman. Dan masak sampai dagingnya empuk. Setelah kadar airnya menyusut dan daging ayamnya empuk, sekarang aku tambahkan potongan cabai. Diaduk-aduk sebentar dan jangan lupa koreksi rasa sebelum disajikan ya teman-teman. Nah, sekarang opor ayamnya sudah matang dan siap disajikan. Menu ini cocok banget buat teman-teman yang sedang diet kalori atau yang punya asam urat dan juga kolesterol. Karena opor ini sangat enak dan juga menyehatkan. Jangan lupa buat teman-teman di rumah, cobain resep ini di rumah ya. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, selamat mencoba. Hai teman-teman, jumpa lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau masak rendang daging. Ini bikinnya sangat mudah, namun proses memasaknya memakan waktu yang sangat lama ya teman-teman. Dan soal rasa, rendang tidak perlu dipertanyakan. Rasanya pasti enak, bikin makan jadi lahap. Sebelum ke proses pembuatannya, jangan lupa tekan tombol subscribe
dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuat rendang dan bahan apa saja yang diperlukan, tonton video ini sampai selesai ya. Untuk bahan yang diperlukan, di sini sudah tersedia 500 gram daging sapi, setengah butir kelapa sangrai yang sudah diulek seperti ini, 500 ml santan kelapa. Untuk bahan bumbu halusnya ada 12 butir bawang merah, 5 siung bawang putih, 2 batang serai ambil bagian putihnya, setengah butir pala, 2 cm kunyit, 2 cm jahe, 4 butir kemiri, cabai kering secukupnya yang sudah direndam dengan air panas, dan 1 sendok ketumbar bubuk. Untuk bahan pelengkapnya ada 3 batang serai, 1 buah asam kandis, 4 cm lengkuas, 3 lembar daun jeruk, 1 lembar daun kunyit, 3 lembar daun salam, dan juga ada rempah-rempah lainnya. Selanjutnya, haluskan semua bahan bumbu. Untuk kelengkapan dan takaran bahan nanti akan saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah itu panaskan wajan, lalu oseng-oseng bumbu halus. Kalau teman-teman mau menggunakan minyak, boleh disesuaikan dengan selera ya. Kemudian masukkan semua bahan rempah-rempah. Selanjutnya masukkan daging. Kemudian masukkan santan kelapa. Lalu diaduk-aduk hingga semua permukaan daging tertutup oleh air santan dan dimasak dengan api yang kecil. Jangan lupa untuk tetap mengaduk-aduk agar santan kelapanya tidak pecah. Nah, di proses yang ini santannya terlihat sudah mendidih ya teman-teman, dan pastikan kalian tetap mengaduk-aduk. Setelah dimasak beberapa saat terlihat sudah ada perubahan warna. Jangan lupa tetap diaduk sesekali ya teman-teman.
Selanjutnya, masukkan 1 sendok garam, 1/4 sendok kaldu bubuk, 1 sendok gula, dan kelapa sangrai. Lalu diaduk dan dimasak tetap dengan api yang kecil ya. Setelah menunggu beberapa waktu, sekarang daging rendang terlihat mengeluarkan minyak seperti ini. Jangan lupa diaduk sesekali dan pastikan dimasak tetap dengan api yang kecil ya. Proses memasak rendang daging ini memang memakan waktu yang banyak ya teman-teman, dan dibutuhkan kesabaran untuk menunggu. Setelah dimasak selama 2,5 jam, ini adalah hasilnya. Daging sudah mulai terlihat mengering. Dan sebenarnya ini sudah mateng ya teman-teman, dagingnya juga sudah empuk. Tapi di sini saya mau rendangnya itu terlihat lebih kering lagi. Dan aku akan lanjut untuk memasak hingga benar-benar matang dan kering. Dan di proses yang ini minyak daging sudah terlihat semakin banyak ya teman-teman. Dan aku akan tetap melanjut untuk memasak daging hingga kering. Untuk tingkat kekeringan daging rendang ini sendiri, teman-teman di rumah boleh sesuaikan dengan selera kalian ya. Jangan lupa koreksi rasa sebelum disajikan. Nah, setelah proses pemasakan selama kurang lebih 3 jam, sekarang daging sudah terlihat matang dan kering seperti ini. Dan sekarang rendang sudah siap disajikan. Ini aroma rendangnya benar-benar harum banget. Rasanya juga sangat enak. Tidak kalah dengan rendang Padang yang dijual di nasi Padang ya teman-teman. Untuk cara membuat rendang ini sangat mudah kan teman-teman. Meskipun proses memasaknya memakan waktu yang begitu lama, tapi pasti puas dengan hasilnya. Buat teman-teman di rumah juga bisa masak rendang ini sebagai menu santapan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Leli. Hari ini aku mau masak daging, mau buat gulai ya teman-teman. Ini bikinnya gampang banget dan rasanya benar-benar enak dan nikmat. Nah, sebelum ke proses pembuatannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Dan di sini juga aku akan berbagi tips cara merebus daging agar cepat matang menggunakan panci biasa tanpa waktu berlama-lama. Buat teman-teman yang mau tahu cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan, simak video ini sampai selesai ya.
Untuk bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia tetelan daging, santan kental, dan ini adalah bahan bumbu yang akan kita haluskan. Untuk kelengkapan dan takaran bumbunya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Sementara yang ini adalah bahan pelengkapnya. Tips memasak daging agar cepat empuk tanpa memakan waktu yang lama dengan cara merebus daging selama 15 menit dalam keadaan panci tertutup. Dan setelah 15 menit matikan api, kemudian diamkan selama 30 menit dengan keadaan panci tertutup. Setelah didiamkan selama 30 menit, sekarang angkat daging lalu tiriskan. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, kemudian tumis bumbu halus. Lalu masukkan serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga rempah-rempah. Kemudian bumbu ini ditumis sampai harum dan juga berubah warna seperti ini ya teman-teman. Setelah bumbu berubah warna, selanjutnya masukkan semua daging, kemudian diaduk-aduk. Selanjutnya masukkan santan kental. Dan di sini aku akan menambahkan 1 gelas air ya teman-teman. Jangan lupa diaduk-aduk. Agar santannya tidak mudah pecah, masak dengan api kecil ya. Lalu diaduk-aduk. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, sekarang masukkan garam, kaldu bubuk, dan juga asam potong atau lebih dikenal dengan asam gelugur ya teman-teman. Oke, selanjutnya kalau bumbu sudah meresap dan dagingnya sudah matang, terakhir masukkan cabai utuh, lalu diaduk-aduk. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa ya teman-teman. Kalau ada yang kurang kalian boleh tambahin. Nah, bikinnya gampang banget kan teman-teman? Nah, sekarang gulai cincangnya sudah matang dan siap dihidangkan.
Ini rasanya benar-benar enak, gurih dan lezat, cocok sebagai menu hidangan bersama keluarga. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa cobain resep ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku. Di video kali ini aku mau masak sop yang benar-benar enak banget. Sop ini kaya akan rempah-rempah dan mengandung vitamin yang baik untuk tubuh. Nah, buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, tonton video ini sampai selesai. Untuk bahan yang diperlukan, di sini aku sudah siapkan tulang sapi. Boleh juga menggunakan iga ya, teman-teman. Dan untuk bahan bumbunya, di sini ada bawang putih, bawang merah, serai, daun jeruk, daun salam, kemiri, kunyit, jahe, lengkuas, pala, kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan bunga lawang, kelapa sangrai, jinten yang sudah disangrai, merica bubuk, boleh juga diganti dengan merica butiran ya, asam jawa, kluwek, garam, dan kaldu bubuk. Untuk takaran bumbunya akan aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Di sini aku akan berbagi tips cara memasak tulang atau daging sapi dengan menggunakan panci stainless biasa ya teman-teman, agar hasilnya empuk dan juga cepat matang. Pertama-tama panaskan air, kemudian masukkan tulang sapi, lalu rebus selama 10 menit. Setelah 10 menit, matikan api, kemudian diamkan selama 30 menit dalam keadaan tertutup seperti ini. Sambil menunggu 30 menit, potong atau iris-iris semua bahan bumbu yang akan kita haluskan. Kemudian haluskan kelapa sangrai, boleh menggunakan ulekan atau blender ya teman-teman. Nah, sekarang bumbunya sudah selesai aku potong-potong seperti ini. Untuk buah palanya aku parut ya teman-teman, agar saat dihaluskan nanti tidak terlalu kasar. Untuk keluaknya aku rendam dengan air panas agar mudah dihaluskan. Dan ini kelapa sangrai juga sudah selesai aku haluskan. Dan ini asam jawa yang sudah aku rendam dengan air panas. Untuk bahan bumbu yang sudah dipotong-potong tadi akan aku goreng terlebih dahulu ya teman-teman sebelum dihaluskan, agar aromanya lebih keluar. Teman-teman di rumah juga boleh melakukan hal yang sama ya.
Nah, ini adalah bahan bumbu terakhir yang aku goreng. Setelah itu, haluskan semua bahan bumbu yang sudah digoreng terlebih dahulu. Boleh menggunakan ulekan atau blender ya teman-teman. Setelah bumbunya dihaluskan, panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bahan bumbu halus sampai harum. Setelah tumisannya harum, masukkan daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan juga rempah-rempah lainnya. Kemudian tumis sampai daun benar-benar layu, lalu angkat. Nah, setelah tulang sop kita diamkan selama 30 menit di dalam panci yang tertutup, sekarang panaskan kembali. Setelah mendidih, masukkan semua bumbu halus. Tulang sop ini akan kita masak selama 10 menit saja ya teman-teman, karena dagingnya sudah sangat empuk. Sekarang masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya saja ya teman-teman. Kalau kalian merasa kurang, boleh ditambahkan. Masukkan air rendaman asam jawa, disaring terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian masukkan juga kelapa sangrai. Kemudian aduk agar bumbu tercampur merata. Nah, sekarang sop konronya sudah matang dan apinya sudah aku matikan. Jangan lupa sebelum disajikan koreksi rasa terlebih dahulu. Nah, sekarang sop konronya sudah aku sajikan di dalam mangkuk. Kalau teman-teman suka, boleh tambahkan seledri, bawang daun, dan juga bawang goreng ya teman-teman. Tambahkan juga jeruk nipis agar rasanya tambah seger. Kalau kalian suka dengan rasa pedas, tambahkan cabai. Sop konro ini berasal dari Makassar ya teman-teman. Rasanya sangat enak dan lezat, kaya akan rempah-rempah dan juga mengandung vitamin yang baik untuk tubuh. Kalian juga bisa masak ini di rumah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama aku. Hari ini aku mau buat soto khas Medan. Ini bikinnya sangat mudah, rasanya sangat enak, nikmat, dan gurih. Sebelum ke proses pembuatannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku.
Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan, simak video ini sampai selesai ya. Untuk bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia, ada 1 ekor ayam yang sudah dipotong, santan kelapa, 12 butir bawang merah, 8 siung bawang putih, serai yang sudah diiris-iris, 5 butir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 sendok merica bubuk, 1 sendok ketumbar bubuk, 1 sendok jinten bubuk. Dan sementara bahan yang ini adalah bahan pelengkap untuk kuah kaldunya. Pertama-tama panaskan 2,5 liter air. Sambil menunggu daging ayam direbus, sekarang haluskan bumbu untuk membuat soto. Untuk kelengkapan bahan bumbunya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Setelah itu, panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Kemudian masukkan semua bahan bumbu pelengkapnya. Tumis bumbu hingga harum dan juga berubah warna seperti ini. Setelah selesai, masukkan bumbu tumis ke dalam panci perebusan daging ayam. Selanjutnya, masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya. Kemudian diaduk dan dimasak hingga daging empuk. Setelah daging ayamnya empuk, sekarang angkat lalu tiriskan. Kemudian masukkan santan. Di sini aku menggunakan santan kental saja ya teman-teman. Lalu diaduk, masak dengan api kecil agar santannya tidak pecah. Nah, sekarang kuah sotonya sudah mendidih. Jangan lupa diaduk-aduk. Sebelum diangkat, jangan lupa koreksi rasa ya. Kalau ada yang kurang, kalian boleh tambahin. Dan ini kuah sotonya sudah mateng. Apinya sudah aku matiin. Dan ini penampakannya ya.
Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, lalu goreng daging ayam yang sudah direbus tadi ya. Jangan lupa daging ayamnya dibalik. Setelah matang, angkat lalu tiriskan. Untuk bahan-bahan pelengkap soto, di sini sudah ada bihun yang sudah direndam, ada toge, ayam yang sudah disuwir-suwir, cabai yang sudah dihaluskan, tomat, bawang goreng, seledri, telur rebus, jeruk limau, dan juga bawang daun. Dan selanjutnya soto akan kita sajikan di dalam mangkuk. Untuk penyajian sotonya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera saja ya. Nah, sekarang soto Medannya sudah siap disajikan dan siap untuk disantap. Soto khas Medan ini rasanya sangat enak, gurih dan juga nikmat. Cocok dihidangkan dan disantap bersama keluarga dalam acara ataupun saat bersantai. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa cobain ya. Cara membuatnya juga sangat mudah kan? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba! Hai semuanya, jumpa lagi bersama Leli. Hari ini aku mau masak lagi, dan kali ini aku mau buat makanan khas dari Jawa Timur ya teman-teman. Ini namanya rawon. Rawon ini sangat enak, disantap bersama keluarga kapanpun dan dimana saja. Nah, sebelum ke proses pembuatannya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahan yang diperlukan, simak video ini sampai selesai ya. Untuk bahan-bahan yang diperlukan di sini sudah tersedia, ada tetelan daging, dan ini bahan bumbu yang sudah saya siapkan dan nanti akan kita kupas saat perebusan daging. Panaskan air, kemudian rebus daging hingga empuk ya.
Sementara daging direbus, ini bahan-bahannya sudah selesai aku siapkan. Ada bawang putih, bawang merah, kunyit bubuk, kemiri, keluak yang sudah direndam dengan air panas ya teman-teman. Ada asam jawa yang sudah direndam juga, garam, kaldu bubuk, serai, daun jeruk, bawang daun, 1 buah jeruk, dan tauge. Sekarang kita haluskan dulu bumbunya. Selanjutnya, panaskan minyak secukupnya, lalu tumis bumbu halus. Masukkan daun jeruk dan juga serai, lalu diaduk-aduk. Tumis bumbu hingga harum dan juga berubah warna menjadi lebih pekat ya. Nah, setelah tumisan bumbunya siap, sekarang bumbu kita masukkan ke dalam panci perebusan daging. Setelah itu, masukkan air rendaman asam jawa. Kemudian masukkan garam dan juga kaldu bubuk secukupnya ya. Lalu masak daging hingga benar-benar empuk ya teman-teman. Oke, ini dagingnya sudah benar-benar empuk ya teman-teman. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa. Nah, sekarang rawon dagingnya sudah matang dan siap dihidangkan. Ini rasanya benar-benar enak, cocok disantap bersama keluarga kapanpun dan dimana saja. Cara membuatnya juga sangat mudah kan teman-teman? Kalian juga bisa buat ini di rumah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba!